Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para saimin dan saimat yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian. Pertama tentu kita bersyukur sudah memasuki hari yang ke-10, malam yang ke-10 ya. Mudah-mudahan 10 malam pertama ini menghasilkan ketakwaan buat semua diri kita, sehingga setiap apa yang kita lakukan menghasilkan sesuatu yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sifat takwa kita itulah Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita sekalian. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita hadapi ke depan ini, tetapi dengan ketakwaan itulah kita bisa memohon pertolongan Allah dengan sepenuhnya, karena Allah sudah menjamin mereka yang bertakwa yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berimanlah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, malam ini saya akan membawakan satu ayat tentang setiap orang yang beriman itu, setiap manusia itu akan mengalami ujian. Dan setiap orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Ankabut ya, Allah menyebutkan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa mereka beriman lalu tanpa kami uji? Gitu ya. Adakah kita ini anggap kalau kita sudah beriman lalu tidak diuji? Kira-kira itu kalau kita kembalikan kepada kita. Ini pertanyaan Allah kepada manusia. Sebenarnya bukan pertanyaan, tapi semacam Allah mengingatkan kepada kita sekalian tentang kehidupan kita ini, bahwa semua manusia akan diuji. Mau yang beriman, mau yang kafir, semua diuji. Tidak ada yang luput dari ujian. Untuk apa? Untuk agar kita ini mengetahui kualitas diri kita. Bukankah anak-anak kita ketika belajar, ketika di sekolah akan senantiasa menghadapi ujian sesuai dengan tingkatannya, ya? Untuk naik dari TK ke kelas 1 ada ujiannya. Dari kelas 1 sampai ke kelas 2 ada ujiannya. Terus sampai ke perguruan tinggi, semua ada ujian. Dan begitulah hidup. Kita tidak akan pernah bisa lari dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujian itu seperti apa? Allah menyebut ujian itu ada 2. Ujian kebahagiaan dan ujian penderitaan. Kita tidak bisa memilih. Kita minta, ya Allah berikan aku ujian yang senang-senang saja. Ya. Nggak ada pilihan. Kalau Allah sudah ingin menguji seseorang, maka tidak ada pilihan buat kita. Ya. Yang paling bisa kita minta adalah, ya Allah luluskan aku dalam ujian ini. Dan pasti kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada kita suatu masalah yang kita tidak bisa memikulnya, yang kita tidak bisa keluar dari masalah itu. Tidak. Ya. Karena dia sesuai dengan kadar iman kita. Kalau iman kita kelas 1, maka ujiannya kelas 1. Iman kita kelas 2, untuk supaya ujian di kelas 1 ini meningkatkan kualitasnya, dinaikkan kelas 2 kalau lulus ujiannya. Dan ujian itu adalah syar wal khair, ujian yang buruk maupun ujian yang baik. Nah, kemudian secara khusus orang yang beriman disebutkan oleh Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah
apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Kan kita ini seringkali merasa sudah sholat, sudah puasa, sudah berzakat, sudah naik haji, ya, sudah umroh, sudah bersedekah sana sini dan sebagainya, lalu dijamin masuk surga. Tidak. Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum lagi datang ujian seperti orang-orang dahulu mengalami ujian. Gitu ya. Jadi kita jangan menganggap begitu banyak amal-amal kita lalu saya pasti masuk surga. Padahal Allah belum menguji kita lagi. Mungkin Allah menguji, tetapi dalam bentuk-bentuk yang sesuai kadar iman kita, sehingga kita bisa lalui ujian itu. Dan hebatnya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali minimal dalam salat kita. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang kita minta tuh setiap hari minimal 17 kali. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Dalam tafsir disebutkan siapa orang yang diberi nikmat itu? Nabi, nabiyin, siddiqin nomor 2, syuhada yang ketiga, sholihin nomor 4. Kita meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau berikan kepada orang terdahulu, nikmat. Nikmatnya para nabi adalah tentu para nabi itu ya memiliki keimanan yang luar biasa dan ujiannya pun tidak akan mungkin sama dengan kita. Ujian para nabi itu beribu-ribu kali lipat beratnya, dan kita tidak mungkin bisa seperti para nabi, oleh Allah diuji seperti para nabi, tidak. Walaupun kita selalu minta, berikan kepada kami nikmat jalan yang lurus, jalan yang Kau berikan kepada orang terdahulu sebelum kami, yaitu para nabiin, siddiqin, syuhada, sholihin. Ya, orang yang diberi nikmat itu adalah nabi, kemudian siddiqin, orang-orang yang jujur, lalu syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah, dan sholihin, orang-orang yang saleh. Nah, kita bisa melihat. Oke, sekarang Nabi tidak mungkinlah ujian Nabi diberikan kepada kita karena terlalu berat. Kita tidak mungkin bisa sanggup menghadapi ujian seperti Nabi Ayub sakit. Ya, Nabi Ayub sakitnya, masya Allah. Ya, tidak ada lagi penyakit itu hari ini dan sampai kiamat tidak akan ada lagi. Karena Nabi Ayub sudah minta, ya Allah, jangan Engkau berikan ujianku ini setelah aku. Ya, kepada orang-orang setelah aku. Jangan. Karena tidak mungkin, tidak akan sanggup kita untuk menghadapi ujian seperti itu. Bayangkan saja penyakitnya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada yang bersih dari luka, dan lukanya itu mengeluarkan bau. Ya, sampai kemudian Nabi itu diisolasi ke dalam hutan. Ya, saking masyarakat setempat tidak sanggup lagi menghadapi penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Namun Nabi Ayub terus saja menghadapi itu dengan kesabaran. Ya, terus saja, dan bahkan hebatnya lagi Nabi Ayub tidak pernah minta, ya Allah sembuhkanlah sakitku. Enggak ada itu. Dia cuma bilang, ya Allah, Engkau sudah memberi aku kondisi seperti ini. Lalu enggak minta sembuhkanlah, enggak. Kenapa? Ketika ya wahai suamiku, mintalah kepada Allah. Kamu kan nabi, kamu kan rasul, mintalah kepada Allah agar disembuhkan. Nabi Ayub tanya, saya sudah berapa lama sakitnya nih? Kata istrinya, ya baru 10 tahun. Oke, kita sudah diberi nikmat oleh Allah berapa tahun lamanya? Udah 20 tahunan.
berarti masih 10 tahun lagi. Saya malu minta untuk segera sembuh. Itu Nabi Ayub. Kalau kita tidak mungkin bisa begitu ya. Baru kena bisul 1 aja udah, ya Allah tolong ya Allah sembuhkan bisul saya. Ya, apalagi sakit gigi. Waduh, tambah menderita kita. Terus saja kita minta disembuhkan. Tapi Nabi Ayub tidak, dia merasa malu. Ya, nah ini kualitas Nabi. Jadi tidak mungkin ujian Nabi itu diberikan kepada kita, tidak mungkin. Ya, karena terlalu berat. Atau ujian kesenangan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu menguasai dunia dia. Ya, menguasai dunia, menguasai alam jin, sampai jin diperintahkan olehnya. Lalu binatang-binatang bisa diperintahkan olehnya. Ya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Dan kata Nabi Sulaiman, ya Allah jangan kau berikan nikmat ini kepada orang setelah aku. Jangan pernah. Kenapa? Terlalu berat. Terlalu berat. Dan itu memang terbukti. Ya, ketika kita diberi banyak rezeki, ngapain kita? Yang ada dalam pikiran kita bagaimana menghabiskan, misalnya dalam bentuk uang ya, diberikan rezeki dalam bentuk uang banyak, 1 miliar misalnya. Maka yang terpikir pada kita adalah bagaimana saya beli ini, beli itu, jalan ini, jalan itu. Ya. Seringnya begitu. Seringnya kita lupa. Dan Rasulullah sudah mengingatkan, aku khawatir dengan umatku nanti ketika mereka diuji dengan kekayaan. Ketika beliau menang perang ya, menghadapi bangsa Romawi, itu mendapatkan pampasan perang itu sampai sepenuh kota Madinah, saking banyaknya. Dan ketika Rasulullah melihat, ya Allah, aku khawatir umatku akan terlalaikan oleh harta ini. Dan ternyata benar. Banyak orang ketika miskin pengennya bersedekah aja ketika miskin. Begitu kaya udah lupa. Ya, kalau dia sudah pernah ngomong, sudah pernah berjanji dalam dirinya untuk bersedekah. Jadi ketika kita sudah punya itu, setan akan datang pada kita, ngapain kamu nyumbang-nyumbang? Ngapain kamu bantu saudaramu? Suruh mereka bekerja. Ya, kamu kan bekerja banting tulang peras keringat. Terus ngapain dikasih orang? Jadi selalu bisikan itu akan ada datang kepada orang-orang yang punya kekayaan tapi tidak punya iman. Jadi tidak mungkin ujian Nabi Sulaiman itu diberikan kepada kita. Kenapa? Karena pasti kita tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Nah, jadi siapa yang mungkin kita ini pada level siapa kita dapat menerima ujian? Itu pada level siddiqin. Siapa level siddiqin? Contoh di kalangan sahabat itu ada yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa keraguan sedikit pun. Ya, kemarin sudah saya nyatakan. Ciri orang yang beriman yang benar itu, yang siddiq itu, yang atau shadiqun itu adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartab. Tidak ragu sedikit pun. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, lalu tidak ragu sedikit pun. Nah, Abu Bakar As-Siddiq sudah membuktikan itu ketika Rasulullah menyatakan kepada masyarakat Mekah, wahai saudara-saudara, aku baru saja kembali dari Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha, dan saya baru saja sampai di sini. Ya. Orang-orang mendengar itu kan nggak nyambung, sampai kemudian mereka sebagian besar murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan berita yang buat mereka tidak masuk akal. Tidak mungkin masa pergi ke Masjidil Aqsa dari dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu berapa lama? Kalau berdengan onta itu, kadang-kadang sampai mencapai sebulan lebih baru bisa sampai ke Masjidil Aqsa itu. Ditambah lagi menembus angkasa sana, Sidratul Muntaha. Ya, yang tidak terukur lagi, ya, tidak sampai ada ukuran yang mencapai untuk bisa mengukur itu, tidak ada alatnya. Maka kemudian para sahabat yang dekat dengan Rasulullah pun sempat juga ragu, apa benar ini? Sampai kemudian datang pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu percaya enggak
sahabat kita ini baru saja pulang dari Masjidil Aqsa, lalu pergi ke Sidratul Muntaha dan sekarang sudah sampai di sini. Apa kata Abu Bakar? Kalau memang beliau yang bilang, kalau beliau yang berkata, aku percaya. Ya. Tidak ada sedikit pun keraguan pada diriku untuk mengatakan bahwa dia benar. Nah, ini namanya keimanan yang siddiq. Ya, keimanan yang siddiq. Kalau kita kadang-kadang ragu, kadang-kadang yakin gitu ya. Apa turun naik begitu. Ya, apalagi ketika dihadapkan kepada kita hal-hal yang orang semua bersikap demikian, kita merasa sendirian. Padahal orang banyak itu salah gitu. Karena kita merasa sendirian akhirnya ragu. Gitu ya. Itu seperti begitulah orang yang belum mencapai tingkat siddiqin itu. Nah, kemudian yang sangat mungkin lagi adalah syuhada. Nah, ini orang ketiga yang diberi nikmat oleh Allah nih, yang siratal mustaqim. Syuhada. Siapa syuhada? Mereka yang berjuang di jalan Allah dan mati di jalannya. Gitu ya. Orang yang berjuang di jalan Allah dan mati di jalannya. Dia tidak pernah merasa takut menghadapi musuh. Sehebat apapun musuh di hadapannya, dia hadapi. Karena yakin dengan pertolongan Allah. Buat seorang syuhada, seorang pejuang, itu cuma ada dua pilihan. Hidup mulia atau mati syahid. Aish kariman au musyahidan. Ya, nggak ada yang ketiga. Jadi kalau kita menghadapi musuh, sehebat apapun dia, maka kita harus meyakini bahwa Allah pasti menolong hambanya yang berjuang. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, apabila engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Itu janji Allah, ya, buat orang yang beriman. Maka seorang syuhada itu begitu ada musuh di hadapannya dan sehebat apapun musuh itu dihadapinya. Dan ini dibuktikan dalam sejarah. Ya, berapa banyak dulu umat Islam menghadapi orang kafir itu jumlahnya hanya ribuan, sementara musuh yang dihadapi ratusan ribu. 1:70, 1:50, 1:100 gitu ya. Satu orang beriman, satu orang menghadapi 100 orang. Ini baru pasukan komando yang tulen. Dan itu terjadi ketika menghadapi Romawi dengan jumlah pasukan melebihi umat Islam cuma 30.000, cuma 3.000, Romawi sampai 250.000. Bayangkan. Ya. Kenapa mereka begitu yakin? Karena Allah pasti menolong sesuai janjinya. Dalam pertolongan Allah bentuknya apa? Boleh jadi dia syahid, gitu ya, terbunuh tapi syahid langsung masuk surga tanpa hisab. Itu syuhada. Ya. Atau dia tidak syahid, tidak mati di medan perang, tapi dapat kemuliaan dalam kehidupannya, seperti Khalid bin Walid dan sebagainya itu. Jadi tidak ada yang, kalau untuk kelompok syuhada ini masih mungkin kita bisa meraihnya. Ya, kalau di hadapan kita sudah banyak hal-hal yang memerlukan kita, pengorbanan kita, itulah jalan syuhada kita. Nah, kemudian yang keempat, tipe orang yang salihin. Nah, ini paling banyak, ya, paling banyak dan mudah untuk bisa kita raih. Bukan mudah dalam pengertian tanpa pengorbanan. Tetap saja untuk mencapai tingkat kesalihan itu betul-betul memerlukan pengorbanan. Ya, mungkin korban perasaan, korban harta, korban jiwa, korban segala macam. Ya, kemudian kita mengorbankan segala kesenangan untuk bangun di tengah malam, itu kan ciri kesalehan itu. Ketika kita punya rezeki disedekahkan, berbagi dengan yang lain. Ya, ketika kita punya ilmu diajak orang untuk paham, itu namanya salih, ciri kesalehan. Ya. Kalau kita punya ilmu, kita sembunyikan ilmu kita, meskipun ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia, maka kita belum saleh. Ya, misalnya kita jago bikin kue. Nah, rumusnya cuma kita yang punya, yang lain nggak dibagi. Karena takut disaingi. Padahal buat seorang muslim, dia itu harus dibagi ilmu itu. Karena ketika kita berbagi ilmu,
maka pahala orang yang melaksanakannya itu sampai kepada kita. Gitu ya. Kalau kita punya ilmu, bagikanlah. Ini ciri kesolehan itu seperti itu. Ya, peduli kepada siapapun yang memerlukan pertolongan, dia akan senantiasa peka dengan lingkungannya. Ketika banyak yang memerlukan pertolongan, dia tampil ke depan untuk mempelopori. Misalnya kalau dia nggak punya duit, nggak punya apa, maka gunakan media sosialnya untuk mencari dukungan dari yang lain, gitu. Nah, itu cara kita bertindak, dan itulah kesolehan namanya. Jadi kesolehan itu sendiri tidak boleh untuk diri sendiri, harus juga kesolehan sosial. Kesolehan sosial itu ya tadi, peduli dengan orang lain. Kita tidak boleh soleh sendirian saja. Ya, nanti di surga sendirian nggak ada temennya lagi. Ya, kita harus mengajak yang lain masuk surga dengan kesolehan sosial yang bisa kita bagikan. Jadi gitu ya. Maka ketika Allah menguji kita dengan kehidupan yang menyenangkan maupun kehidupan yang menyusahkan, dua-duanya adalah ujian yang akan menghasilkan ketakwaan kalau kita menghadapinya dengan benar. Dan surga balasannya. Bahkan kadang disebut oleh Rasulullah, surga masuk surganya tanpa hisab karena kesabaran kita dalam menghadapi ujian senang maupun ujian susah. Ya. Jadi dua-duanya harus kita sadari bersama bahwa Allah selama kita masih hidup ini akan terus memberikan ujian. Ya. Tidak ada sedetik pun dari kehidupan kita lepas dari ujian Allah. Dan sikap kita akan menghasilkan kebaikan demi kebaikan, meningkatkan derajat kita lebih tinggi dan pada kedudukan yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sungguhnya yang paling mulia di Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, orang yang paling bertakwa adalah orang yang lulus dalam setiap ujiannya. Maka marilah kita gunakan kesempatan yang masih bersisa 20 hari lagi insyaallah untuk memaksimalkan usaha kita menjadikan diri kita bertakwa. Ya, dengan bertakwa itulah nanti Allah akan memberikan janji-janjinya, dan janji Allah pasti benar bahwa Allah akan senantiasa menolong orang yang bertakwa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.